takut bersamamu Yesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Tinggal dalammu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Oh, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Terima kasih Tuhan. Dengan imanku Tuhan kepadamu Yesus. Tahun 25 Tuhan dunia katakan tidak baik-baik saja, tapi bersama Tuhan kita akan baik-baik saja. Amin. Bisa lambaikan tangan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Kaulah juru selamat kami, perisaiku yang saya kembali. Persilakan untuk kembali duduk. Tetap dalam penyembahan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
Dengan iman kita katakan dari Allah. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya minta untuk setiap jemaat yang bernyanyi dari awal, saya undang untuk bangkit. Kau yang berjanji setia. Amin. Tuhan, ini janji iman kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tidak akan menyerah meski lebih lagi jemaat menyanyikan ini dengan segala iman kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di tahun yang baru. Untuk kami mengawali tahun yang baru ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau ya Tuhan, untuk memimpin kami, membimbing kami di langkah selanjutnya sampai akhir tahun yang akan datang. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini memberikan pelajaran bagi kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Membuka mata kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar, untuk kami boleh melihat bahwa kemuliaan-Mu besar bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Ya. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang menjadi bekal untuk kami mengawali tahun. Amin. Tuhan, biarlah firman-Mu itu kekal bagi kami semua. Ya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Ya. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami ya Tuhan. Untuk kami terus melangkah di tahun yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Dalam kami nama- mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tetap pemain musik tetap tolong. Semua bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Awal yang baik di hari pertama, bulan pertama, tahun yang baru. Kita beri hidup kita kepada Tuhan. Kita mau bersama dengan Tuhan. Dan selamat berada di arena perlombaan iman. Dari menang kepada menang, terus menang bersama Tuhan. Amin. Tadi pagi-pagi kami dapat berita kesaksian dari seorang anak Tuhan, saudara-saudara, di mana dia merasakan justru pada last minute, detik-detik terakhir Tuhan menolong. Sudah dalam keadaan bagaimana ini? Sepertinya tidak ada harapan, nggak bisa penuhi target. Tapi heran saudara-saudara, Tuhan menolong dan dia berkata, Tuhan hebat. Kita akan jalani tahun ini bersama Tuhan dan mari sama-sama bersama keluarga kita beri hidup ini dipimpin, ditata, ditolong Tuhan ke depan. Ada lagu lama berkata, kami datang kepadamu. Ini keluargaku Tuhan. Ada slide-nya itu. Kami datang di hadirat-Mu, begitu ya. Mari kita nyanyi lagu ini Bapak Ibu Saudara. Bawa keluarga kita. Sama-sama berdiri saja ya. Yosua berkata, tetapi aku dan keluargaku, aku dan seisi rumahku akan berbakti kepada Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kami datang di hadirat mati kasih-Mu, membawa seisi rumah, sujud menyembah. Kami datang
bersama keluarga. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tadi malam saya berkata 6 jam lebih Ibu Gembala senior mesti diinfus sebab terlalu lemah. Saya dalam hati berkata, jangan ambil dulu Tuhan. Dan Tuhan menolong. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Masih ada istri bersama suami, anak, mantu, cucu, orang tua dan mertua. Kita bersyukur buat orang-orang yang Tuhan beri kata khotbah dari saudara pendeta muda Jerry minggu yang lalu. Mari sama-sama kita bawa keluarga kita bagi ini Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Pimpin, lindungi, jaga, sertai kami. Kami datang ada di hadirat. Mari dengan syukur dan puji kepada Tuhan. Kami datang di hadirat. Keluarga boleh bergandengan tangan, mari sekali sama-sama hidup untuk Tuhan, sama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus, sama-sama melayani Dia, sama-sama beribadah. Amin, haleluya. Mau setia melayani. Kita keluarga, mari kita bergandengan tangan. Ini keluargaku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Selagi kita masih bersama-sama, ada salahnya kita berpisah karena pekerjaan, karena keluarga dan karena hal lain. Mari kita yang hari ini Tuhan izinkan kita bersama-sama bersyukur buat semua kebaikannya. Haleluya. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga, bahagia jadi keluarga Allah. Bahagia jadi keluarga. Sekali lagi katakan bahagia. Amin. Bahagia jadi keluarga. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus yang Maha Baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Di hari pertama, bulan pertama tahun yang baru, saya memberi judul khotbah pagi ini, Cerita Indah di 2025. Jadi percayalah, Tuhan akan membawa semua kita pada akhirnya nanti 2025 Desember 31. Sungguh indah Tuhan bekerja buat kami. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca Yeremia 10 ayat yang ke-23. Saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. Yeremia 10 ayat berapa Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-23.
1, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Bapak Ibu Saudara, oleh ilham Roh Allah, Nabi Yeremia berkata, aku tahu Tuhan. Aku yada, kata yada itu pengenalan yang dalam sekali. Sampai-sampai kata yang sama dipakai dalam Kejadian 4 ayat 1. Maka yadalah Kain dengan istrinya sehingga melahirkan Adam dan istrinya sehingga melahirkan Kain. Itu pengenalan yang sangat dalam, pengetahuan yang sangat mendalam bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Saudara-saudara, kalau hari ini kita masih berdiri dan kita masih berjalan, kita masih tegak berdiri berjalan kemana, saudara-saudara, kita mau, saya percaya tiap-tiap langkah kita, Tuhan yang mengokohkannya, Tuhan yang menetapkannya. Bisa berkata amin. Sebab kita sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Kita sama sekali tidak tahu. Banyak rancangan di hati kita, tapi keputusan Tuhan yang mengambilnya. Keputusan dari Tuhan kita tidak tahu sama sekali. Saya pernah mendengar dari Ibu Erlin tentang temannya di gereja yang dulu waktu masa muda. Sementara beribadah, tiba-tiba saudara-saudara meninggal. Saudara-saudara, saya melihat ada orang lagi main voli olahraga. Sampai ditulis di sana di TikTok itu detik-detik meninggal. Jadi masih bisa teriak, masih tiba-tiba tumbang. Ada yang sementara bekerja sebagai wartawan di atas tribun, saudara-saudara. Tiba-tiba sementara ngomong jatuh. Ada yang lagi main badminton, saudara-saudara. Tiba-tiba lagi mau server, mau main, saudara-saudara, jatuh. Manusia tidak. Saudara-saudara, kadang kalau kita berpikir kalau dia sakit, kita mesti waspada, bisa-bisa nggak ada ini. Atau lagi tidur, sebenarnya tidak. Sementara lagi jalan, sementara lagi beraktivitas. Saya mengenal seorang yang belum bersama kita beribadah. Saudara-saudara, dia sedang ngendarain mobil ke tempat kerjanya di daerah Serono atau Muncah. Tiba-tiba dipusing, saudara-saudara. Dia lalu minggir, berhenti, dan meninggal. Manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan. Kematian datang sewaktu-waktu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ngerti ayat ini. Kita akan memperlakukan hidup ini dengan bijaksana. Saudara dan saya akan beri hidup ini untuk Tuhan. Untuk perkara-perkara yang kekal. Untuk Yesus yang telah mati disalibkan. Menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan menyelamatkan. Kita enggak pakai hidup ini untuk sembrono, semaunya sendiri. Kita mau supaya firman Allah menjadi terang bagi langkah-langkah kita dan cahaya pelita bagi kaki kita dan seterusnya. Kita mau hidup, saudara-saudara, dipimpin oleh Tuhan. Sebab kita enggak tahu. Saudara-saudara, kita tidak tahu bahkan apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ayat itu berkata, dan orang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Yeremia mau berkata, tetapi aku tahu bahwa engkaulah yang menetapkan langkah-langkah orang yang dikasihinya, seperti jemaat GPD Jajak dan kita semua yang hadir pagi hari ini. Amin. Dia yang menetapkan, dia yang mengokohkan, saudara-saudara. Dia yang mengatur, dia yang menatanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Itulah sebabnya
kita mau lebih dekat sama Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa akan datang masa yang sukar pada hari-hari terakhir. Kapankah yang dimaksud hari-hari terakhir? Sekarang ini. Hari-hari jelang Tuhan makin dekat. Kata sukar ditulis kalepoi. Oi menunjuk kepada sesuatu yang sifatnya jamak. Bukan kalepos tapi kalepoi, artinya penuh bahaya. Kata yang sama kita tahu ada di Matius 8 ayat 28. Seperti seorang yang dirasuk oleh roh jahat di Gadara. Alkitab berkata mereka sangat berbahaya. Kata berbahaya ditulis kalepoi. Itu berarti kita sedang berjalan di dunia yang penuh dengan kejahatan, di mana iblis bekerja ekstra keras, saudara-saudara, supaya kalau bisa sebanyak mungkin orang percaya digugurkan imannya. Ini masa yang berbahaya di mana iblis coba untuk jatuhkan banyak orang percaya dengan bermacam-macam tantangannya. Saudara-saudara, inilah masa sukar itu. Tadi malam kita belajar, saudara-saudara, akan datang masa yang sukar, di mana secupak gandum sedinar dan 3 cupak delai 1 dinar itu harga yang sangat mahal. Di mana untuk makan, untuk segenggam gandum jelai atau padi lah, beras, saudara-saudara, mahal sekali, melebihi biaya hidup harian orang Israel waktu itu. Jadi akan datang masa yang sukar, di mana harga barang akan naik tinggi dan lain. Alkitab sudah menubuatkannya, gempa bumi yang besar. Isu tentang megatrust saya sudah katakan itu. Alkitab sudah lebih dulu mengatakannya. Jadi akan terjadi kesukaran dan kesukaran. Kita nggak tahu ini bisa berdiri tidak. Kita nggak bisa mengokohkan sendiri. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau memulai dengan Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, Dia pasti membawa kita ke tujuannya. Senang selamanya bersama Dia. Bisa berkata amin? Jangan pernah lepaskan saudara dan saya dari hadiratnya, dari pegangan tangannya. Jangan berjalan sendiri. Tahun 2025 memang tahun yang orang berkata menakutkan sekali. Saudara-saudara, tapi percayalah, bersama Yesus Immanuel, ada pertolongan, ada berkat-berkat kejutan untuk kita semua. Amin. Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, saudara-saudara, malaikat Tuhan berkata, bukankah telah dikatakan kepadamu bahwa pada hari ketiga Dia bangkit dari kubur, dan Dia sudah menunggu di Galilea. Dan saudara-saudara, murid-murid coba lari tinggalkan kubur Yesus yang sudah kosong, tapi di tengah jalan, belum sampai di sana di Galilea, baru di tengah jalan, janjinya mau ketemu di sana, tapi di tengah jalan, tiba-tiba, suddenly, tiba-tiba, Yesus menampakkan diri. Apa artinya? Masih ada berkat, pertolongan, pekerjaan, peluang-peluang yang mengejutkan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sungguh sama Tuhan. Bisa berkata amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak dapat Dia buat, saudara-saudara. Teruslah mengasihi Dia, teruslah berjalan bersama Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Dia tahu semua. Dia berkuasa menetapkan, artinya mengokohkan langkah-langkah Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya berkata, Dia Tuhan yang menulis cerita hidup kita. Mari kita membaca Ayub 31 ayat 4. Berkata, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Saudara-saudara, Ayub yakin bahwa Allah lah yang mengamat-amati.
Allah yang melihat, Allah yang ngawasi, Allah yang memperhatikan setiap langkah, setiap jalan hidup Ayub. Senang sekali punya Allah, punya Bapa, punya Anak, punya Roh Kudus, punya Tuhan, punya Yesus, punya Kristus yang menjaga, mengawasi, memperhatikan setiap langkah kita semua. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, beri hidup sama Tuhan tidak akan dikecewakan. Bapak Ibu Saudara, jadi dialah yang mengawasinya, dia yang memperhatikannya, dan menghitung segala langkahku. Kata menghitung berarti menulis. Menulis menjadi sebuah cerita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat Mazmur 139 ayat 16, bahwa mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Sementara Bapak Ibu Saudara dan saya masih bakal anak, embrio, masih di dalam rahim mama. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Allah punya pengetahuan yang terdahulu sebelum segala sesuatu terjadi. Itulah sebabnya berkali-kali saya mengulangi kalimat indah ini, saudara-saudara, biar kita terus ada di dalam pengawasan, dalam perhatian, jalan bersama. Dia sudah menulis bahkan sebuah cerita, saudara-saudara, bahkan jauh ke depan. Efesus 2 ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah. Kata buatan ditulis poema, saudara-saudara, yang kemudian kita mengenal dalam bahasa Inggris diartikan sebagai puisi. Maha karya yang indah. Ada nyanyian puisi yang indah. Kita ini, saudara-saudara, diciptakan, kita menjadi buatan seperti sebuah puisi, dan yang membuat adalah juru tulis yang mahir, Allah sendiri. Menjadi puisi yang indah. Saya percaya dia yang bikin diksinya, pilihan kata-katanya. Saudara-saudara, dia pilih mana yang terbaik untuk jemaat GPDI Jajang dan yang hadir pagi ini. Dia pilih, ada majasnya, ada gaya bahasa apa yang harus dipakai, ada bayangannya, ada imajinasinya. Bagaimana ya? Itu dalam pikiran, dalam rencana. Ada dinamika suaranya, saudara-saudara, bagaimana untuk mengungkapkannya. Lalu ada gagasannya, itu dari dalam. Dan saudara-saudara, diatur begitu rupa, sehingga kita menjadi seperti puisi yang indah. Menjadi mahakarya Tuhan, pencipta langit dan bumi di dalam nama Yesus itu sendiri. Bisa berkata amin? Itulah sebabnya saya sangat menghargai Bapak Ibu Saudara. Sebab kita sama-sama hasil mahakarya Allah dalam hidup ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita beri hidup kepada Tuhan. Dia yang menghitung, dia yang mengaitkan, dia yang menulis. Jadi dia yang merangkai menjadi sebuah cerita. Dan saya percaya kalau cerita hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang buat Allah yang luar biasa, pasti indah pada waktunya. Itulah sebabnya senang sekali kalau pagi ini pertama-tama Tuhan di atas semua. Ini awal yang baik masuk tahun yang baru. Jadi bagaimana Tuhan menjadikan hidup kita suatu cerita yang indah. Saya tetap mengakui dengan sungguh-sungguh walaupun ini tidak tertulis. Yang pertama-tama adalah karena kasih karunia-Nya. Cuma karena kemurahan Tuhan. Kalau secara pribadi saya boleh tengok ke belakang, saudara-saudara, saya menyadari betapa cuma karena kasih karunia Allah. Seperti firman Tuhan yang hari Minggu kita dengar, saudara-saudara. Bahkan tidak berlebihan kalau saya berkata,
tidak ketemu dengan Ibu Gembala ini, Ibu Yuliana Wati. Saudara-saudara, entah jadi apa saya, pasti tidak seperti saya ada sebagaimana saya ada. Ada jemaat waktu bergurau, dia kelupaan saudara-saudara, sampai-sampai bilang, saya sebenarnya sudah ke gereja sejak zaman Om. Tapi kemudian ya karena sesuatu hal mundur. Waktu itu masih jadi tukang sapu. Oh iya, tukang sapu, tukang sapu gereja. Wah, cek mantep ngomong tukang sapu toko. Iya, memang waktu itu lagi nyapu, lagi ngepel. Saudara-saudara, satu saat ada seorang presiden yang makan bersama istri. Tiba-tiba saudara-saudara, datanglah pelayan. Dan ternyata itu mantan kekasih dari istri presiden ini. Lalu setelah pergi, sama istri bilang, itu mantan saya. Untung, nggak sama dia. Untung sama saya jadi presiden. Terbalik. Kalau saya sama dia yang jadi presiden, kamu yang jadi tukang parkir. Tapi bukan maksud saya merendahkan satu pekerjaan. Tapi artinya saudara-saudara, saya sadar betul dari mana saya berasal. Itulah sebabnya selain saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadi jalan Tuhan, menolong saya. Saya nggak mau lupa itu. Saya masih bisa sampai hari ini nyapu sendiri, cuci sendiri untuk pakaian-pakaian yang dalam, saudara-saudara, maaf bicara. Saya masih bisa ngepel sendiri. Dan terima kasih untuk Mami, untuk almarhum Papi tentu, walaupun sudah tidak mendengar, sudah pulang di sana. Untuk istri yang selalu mendukung saya. Saudara, nggak pernah dia bantah saya, nggak pernah. Sudah melihat itu dan jadilah seperti dia, tidak berlebihan saya berkata demikian. Terima kasih juga buat semua jemaat. Saya tidak bisa lupa keluarga Bapak John Bon almarhum, saudara-saudara, yang dipakai Tuhan untuk jadi obat nyamuk. Apa itu saudara-saudara? Obat nyamuk, jomblang. Tapi terima kasih sama saudara. Sinan suka melihat saya dulu, saudara-saudara, dan kadang juga ngeledek saya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan mengampuni kita. Saudara-saudara, yang saya mau cerita adalah semua karena kemurahan Tuhan pertama-tama. Semua Bapak Ibu Saudara ada karena kasih karunia. Suami dari ibu-ibu ini adalah suami yang pas, istri yang tepat. Tidak usah disesali. Sekalipun dulu langsing, lalu kemudian sekarang jadi langsung. Syukuri saja saudara-saudara. Anak-anak itu anak-anak saudara. Jangan marah sama mereka. Dia juga enggak minta dilahirkan. Kita yang punya wajib, saudara-saudara, untuk menjaga mereka. Sudah tidak usah menuntut. Sebagaimana papa kita juga enggak menuntut kita. Sebab adalah tanggung jawab kita orang tua untuk memelihara. Tapi walaupun demikian, anak-anak, mari kita mau berterima kasih juga untuk papa, untuk mertua, untuk orang-orang yang Tuhan percayakan ada bersama kita bahkan pagi hari ini. Bisa berkata amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana Tuhan menjadikan hidup kita suatu cerita yang indah. Selain kasih karunia, harus ada kerjasama yang baik dengan Tuhan. Sebenarnya kita nggak punya andil sama sekali, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya tulis dalam tanda petik kerjasama. Artinya, saudara-saudara, Tuhan mau. Dia berkuasa, tapi Tuhan juga nggak bisa apa-apa dalam tanda petik. Sebab kita diciptakan dengan kehendak bebasnya. Dia nggak pernah maksa kita. Kita bukan robot. Saudara-saudara, tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya memilih untuk dia atur, dia tata, dia kubah hidup kita seperti sebuah puisi atau lagu. Sudah diaransemen, ditata, diatur dengan indah. Jadilah karya seni yang mahal, yang indah. Itulah sebabnya dalam Mazmur 37 ayat 23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepada. Start di hari pertama ini.
ambillah komitmen, Tuhan, hari-hari di mana Engkau datang makin dekat. Bahkan saya tidak berkuasa untuk membawa langkah kakiku kemana saja. Selain umur yang kita tidak tahu, kalau boleh lebih panjang lagi. Tapi juga karena kesukaran dan keadaan. Mari Tuhan, pimpin saya. Mari Tuhan tolong saya. Dan saya mau komitmen. Untuk apa? Saudara-saudara, untuk mau berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, buanglah yang tidak baik. Saya percaya kita sudah kubur di 2024. Kita tinggalkan semua. Saudara-saudara, cara-cara hidup kita yang lama. Buang kepahitan, kejeng. Buang sifat yang suka adu domba. Sifat yang suka jelek-jelekan orang. Sifat yang iri. Sifat yang taruh kebencian. Saudara-saudara, saya mau bilang itu cuma merugikan kita. Orang lain belum tentu rugi. Saul marah, lihat Daud. Dia tambah iri, apalagi dengar Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tambah jengkel, tambah iri. Dia coba hancurkan Daud. Dia kerahkan orang untuk binasakan Daud. Semakin dihambat, semakin dicobai untuk dihancurkan. Saudara-saudara, Tuhan membuat mata Saul terbelalak. Kok tambah jadi? Kok tambah jadi? Jemaat GBT Jajak, kok tambah diberkati? Kok dapat anugerah? Bisa berkata amin? Buang semua. Buang kata-kata yang gak penting. Gibah yang cuma akhirnya merugikan. Saudara-saudara, kalau kita serahkan hidup langkah demi langkah, bukan cuma Tuhan yang menata, memberkati, menolong, menjaga, ngawasi. Tapi loh, itu berarti kita sedang berkata kepada diri sendiri, dia lihat saya, perbuatan saya, dia dengar apa yang saya katakan. Setiap langkah ada Tuhan. Ngerti ini. Sungguh tak lama dari hari ini dan seterusnya. Hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipenuhi dengan kemurahan Tuhan yang heran. Amin. Tinggalkan yang gak baik. Tinggalkan yang jelek. Saudara-saudara, mari bersihkan hati. Dan tentu sudah ya, di tahun 2024 kita mau tinggal. Yang suka nyolot sama papa mama, redam sekarang. Tuhan, saya memang lecek biar Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mulai sekarang saya mau belajar ngomong yang halus, berkata yang baik sama papa mama. Sama orang tua juga begitu Tuhan. Saya ini emosian Tuhan. Tapi tolonglah, tahun 2025 saya mau sayang sama anak saya. Oh haleluya, bisa berkata amin. Hari-hari di mana Tuhan buat cerita itu indah. Mari kita mau kejar perkenanan itu. Saudara-saudara, dia dalam 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah orang-orang yang dikasihinya. 1 Samuel 2 ayat berapa tadi? 9. Langkah-langkah kaki orang yang dikasihinya, dilindungi. Itu artinya disiapkan untuk sesuatu. Siapa yang menyiapkan sesuatu? Dan dari siapa? Ya tadi, langkah-langkah orang yang dikasihnya, NY-nya besar, artinya Tuhan sedang disiapkan untuk sesuatu. Masa kita harus berhentikan rencana Tuhan ini dengan perbuatan kita yang gak mau berkenan, dengan hidup yang justru menyakiti hati Tuhan. Kita sedang menjerumuskan diri sendiri, keluarga, masa depan. Oh saudara-saudara, izinkan dia terus melindungi kita, menjaga langkah-langkah kita. Kalau dia ngomong kanan, ya kanan saudara-saudara. Jangan Tuhan ngomong kanan, kebenaran, belok kiri. Kalau Tuhan ngomong lurus saja, hidup benar, ya sudah jangan berbalik dan lakukan yang tidak benar. Biarlah dia yang memimpin kita. Jadilah berkenan. Saudara-saudara, dia sedang siapkan yang indah. Sungguh ini. Kalau saya mengingat mentor-mentor, dan sekarang mereka adalah hamba-hamba Tuhan di Jawa Tengah. Saudara-saudara, dia selalu berkata, terima kasih sama Tuhan. Malu untuk saya menceritakannya lagi. Tapi saudara-saudara,
Saya kepengin Tuhan disenangkan. Saya kepengin istri dan anak mantu cucu juga mengalami kemurahan Tuhan. Sebab pemimpin saya ini. Sebab saya ini suami, kepala keluarga. Kalau saya tidak beres, saya sedang menghancurkan orang-orang yang saya cintai. Bahkan menghancurkan sidang ini. Itulah sebabnya teruslah bantu doa buat kami sekeluarga untuk terus bersama-sama saudara sampai hari Tuhan datang dalam kemuliaannya. Amin. Mau berdoa? Saya mau berdoa, saudara. Bapak Ibu Saudara, teruslah berkenan. Nah, hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menurut pimpinannya. Dalam Yohanes 21 ayat 18, aku berkata kepadamu, Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, di mana dia adalah Allah, loh, saudara. Allah karena dia mengasihi kita. Gak ada cara lain untuk kita bisa selamat. Cara satu-satunya adalah harus ada penumpahan darah. Domba gak isa. Saudara-saudara, imam besar gak isa, dia bisa menyelamatkan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia bawa darahnya sendiri. Allah harus jadi manusia dulu supaya bisa mati. Untuk menebus dosa. Kalau ada yang belum terima Yesus, sungguh saudara sedang ada di dalam Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Ambil dia segera jadi Tuhan dan Juru. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah saudara-saudara, peristiwa ini setelah kebangkitannya, dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Berapa banyak kali bertanya? 3 kali. Setelah itu, setelah menjawab, aku cinta Tuhan. Lalu Tuhan berkata, waktu kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu sendiri, lalu kamu berjalan kemana engkau mau. Tetapi kalau kamu sudah tua, dewasa di dalam Tuhan, engkau akan memberikan tanganmu dan orang lain, Roh Kudus, Allah yang membawa kamu kemana engkau mau. Saya sedang berdiri di depan jemaat yang sudah naik level menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang menuruti pimpinannya. Hidup yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, jangan berhenti cinta Tuhan. Sungguh, kalau kita hidup cinta Tuhan, hidup dipimpin Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati. Disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Teruslah mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, menurut pimpinannya, itu berarti saudara sedang berkenan kepada Tuhan. Saya mengakhiri beberapa hal. Mari kita menurut pimpinan Tuhan menjalani tahun 2025 seperti bangsa Israel yang ikut tiang awan dan tiang api. Saudara-saudara, kalau tiang awan ini bicara tentang perteduhan, kan panas sekali. Untuk berjalan tinggalkan Mesir perbudakan dosa, lalu putar-putar terus karena ketidaktaatan mereka, saudara-saudara, di padang pasir dengan bahaya, dan kalau siang kepanasan. Allah itu baik. Dia berikan tiang awan sehingga teduh. Lalu kalau tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Nurut, berhenti, nggak mau jalan. Berapa lama di situ? Ya wis nurut. Sepertinya tidak ada kepastian. Sepertinya tidak ada kejelasan. Sepertinya kok nggak sampai-sampai. Tapi kalau tiang awan itu berhenti, ya berhenti. Yang penting kan ada perteduhan. Ada Tuhan yang selalu menjaga.
Nanti malam saudara-saudara, mereka pun harus berjalan. Ya berjalan, tapi tidak dalam gelap. Sebab ada tiang api yang menerangi jalan-jalan mereka. Dan kalau saudara mereka harus berhenti di padang gurun itu, ya mereka harus berhenti. Demikian juga selanjutnya tiang awan itu berhenti. Mereka berhenti di siang itu. Mereka beraktivitas melayani pekerjaan Tuhan dan melayani apa yang Tuhan mau. Terus sampai di tujuan Allah. Tapi yang jelas saudara-saudara, mereka harus dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Kiranya tiang awan dan tiang api, Roh Kudus Allah memimpin kita di hari pertama, bulan pertama tahun yang baru. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara sudah dipimpin atau mau dipimpin tiang awan, tiang api berjalan ke GBDI Jajab. Amin. Amin. Dan saudara-saudara, ada mujizat bagi yang menurut pimpinannya, bagi yang mengasihi dia. Sebab orang yang mengasihi dia pasti menurut. Tidak mungkin tidak. Karena itu harus jelas dulu, apakah engkau mengasihi aku, Simon? Ya, aku mengasihi, aku cinta, engkau tahu. Nah sekarang, berikan tanganmu untuk aku pegang kemana aku. Selalu. Itulah sebabnya, mari kita mengasihi Tuhan di tahun 2025. Bawa istri, bawa anak-anak sebagai suami ya kita ini. Bawa mereka. Dan saya senang Bapak Ibu sudah bawa keluarga masing-masing. Bapak-bapak, suami-suami adalah orang-orang yang bertanggung jawab sama Tuhan. Senang sekali saya melihatnya. Dan mujizat baginya menurut pimpinannya. Keluaran 14, lihat ini, heran sekali. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalaman. Heran sekali Bapak Ibu Saudara, waktu mereka berjalan dalam bimbingan tiang awan dan tiang api, malaikat itu pindah. Sebab dikejar-kejar oleh Firaun dan tentara Mesir. Lalu tiang awan saudara-saudara pindah dan mereka jadi gelap. Orang Israel bisa terus berjalan. Ya memang waktu itu kepanasan ya, sebab tiang awannya itu kan berpindah. Tapi tiang awan yang sama yang memberi perteduhan sekarang menjadi kegelapan bagi orang-orang Mesir. Jalan yang sama, kata Amsal 10 ayat 29, jalan yang sama jadi jalan yang mendatangkan perlindungan. Sebab mereka berjalan di Laut Kolsom yang sudah terbelah, saudara-saudara. Ini jalan kehidupan, jalan kemenangan, tapi jalan yang sama itu berubah jadi jalan kebinasaan bagi orang-orang Mesir. Apakah artinya? Percayalah, kalau kita mau dipimpin Tuhan, terus mengasihi Tuhan, saya percaya ada perbedaan. Tuhan akan beserta, Tuhan akan membela, Tuhan akan membuat keadaan-keadaan di mana kita berpikir, kok Isa ya? Kok Isa? Orang lain juga bisa. Kok Isa? Sekolah cuma SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Kok Isa? Heran, kita sama di masa yang sukar yang sama. Tapi kok Tuhan bisa kasih jalan, peluang. Saudara-saudara, akan terjadi di 2025. Kalau saja Bapak Ibu Saudara berkata, ini tanganku Tuhan, pegang hidupku, pimpin tiap tingkap, tiap-tiap langkahku. Saudara-saudara, dia akan menulisnya, mengaitkannya, dan membuat sebuah cerita yang indah di 2025. Katakan amin. Tuhan tidak ingkar janji bagi yang menurut pimpinannya. Harusnya ingkar. Tuhan tidak ingkar janji baginya menurut pimpinannya.
Saudara-saudara, sebelum semuanya ini terjadi, di mana mereka harus menghadapi Firaun yang kejam jahat, sampai-sampai Tuhan harus kirim 10 tulah, air menjadi darah, lalu ada macam-macam, mau lalat, mau nyamuk, sampai kematian anak sulung. Bahkan menyeberang laut Kolsom, kalahkan tembok Yeriko dan seterusnya. Tuhan sudah berjanji lebih dulu. Dia panggil Musa, saudara-saudara, dalam penglihatan semak duri yang berapi, nyala-nyala tapi tidak terbakar. Dan dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Saudara, Tuhan panggil Musa, "Musa, aku akan memakai engkau, keluarkan bangsa ini ke tempat perjanjian." Musa ragu, Musa nggak berani. Dia bertanya, bagaimana kalau mereka bertanya siapa yang mengutus, siapa namanya? Tapi Tuhan Allah berkata, katakan aku adalah Aku. Berfirmanlah Allah, dan Allah ini yang berfirman berkata, aku adalah Aku. Berarti Allah adalah Allah. Selamanya Yesus Allah. Amin, saudara-saudara. Dia nggak pernah bergantung sama sikon, bahkan keadaan ekonomi dunia yang bergejolak ke depannya. Dia tetap Allah. Saudara-saudara, dia tidak terpengaruh. Dia tidak tergantung oleh keadaan apa saja. Aku adalah Aku. Aku yang ada. Aku ada yang aku ada. Dia ada dulu, Allah sejarah. Tapi puji Tuhan, dia ada sekarang bersama kita. Tapi dia juga akan ada bahkan besok dan seterusnya bersama kita semua. Bisa berkata amin. Dan benar kan? Dia yang berkata aku ada yang aku ada, menyertai kamu. Saudara-saudara, dengan tiang awan, tiang apinya, kemana saja harus berhenti, mereka nurut berhenti. Harus jalan, terus berjalan. Selalu Tuhan ada bagi mereka. Saya ingin berikan hal terakhir dari firman Tuhan pagi ini, supaya kita tidak kaget. Saudara-saudara, pada saat dia berkata, aku adalah Aku, berarti dia adalah Allah yang tidak berubah. Setuju? Katakan amin. Dia tetap sama. Tapi dengan berkata aku adalah Aku, Allah adalah Allah, berarti dia mau berkata akulah Allah yang kekal. Kata kekal dalam Kejadian 21 ayat 33, waktu dia berkata akulah Allah yang kekal, ditulis akulah El Olam. Kata olam berasal dari kata alam yang artinya misterius. Misteri, rahasia. Allah Bapa Ibu Saudara dan Allah saya adalah Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang sebenarnya juga ada kata rahasia. Saya percaya dia tidak pernah berubah. Kadang ada saat hari-hari ke depan, kita pun akan bertanya-tanya, Tuhan, ya apa ini? Kok begini Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kelemahan manusiawi kita akan bertanya-tanya, Tuhan kenapa terjadi? Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Sepertinya rahasia. El Olam, artinya Allah yang rahasia. Tapi jangan takut, dia tetap ada, nyata untuk jemaat GPDI Jajak dan kita semua. Bisa berkata amin? Beri hidup kita pagi ini. Tuhan sertalah. Tuhan serta dari awal sampai akhir tahun. Mazmur 65 ayat 12 berkata bahwa Tuhan memahkotai tahun 2025 ini dengan kebaikannya, terus gak pernah berhenti, gak pernah berakhir, selalu ada saja di tahun 2025 untuk semua dari depan sampai semuanya, amin.
Jejaknya meninggalkan lemak yang memuaskan. Dan saya percaya dalam nama Yesus terjadi buat kita semua. Ada nyanyian berkata, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Mari para pelayan musik singer maju ke depan. Saudara, sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang perlu Tuhan. Saya melihat saudara orang yang mengasihi Tuhan, yang mau dipimpin Tuhan. Saudara merasa gak bisa berjalan sendiri, gak bisa pimpin anak karena mereka ada jauh. Hari ini bersama saudara. Percayalah, Dia ada untuk kita semua. Ku tak perlu kuat, tapi Dia ada menolong kita. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan Semua anak-anak menyanyi, sementara kita orang tua menyanyi. Semua orang tua menyanyi, anak berdoa. awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak, biar kalian dipimpin Tuhan, Yang berkenan dan mengasihi. Dia menatanya jadi cerita yang indah di 2005 bahkan 2025 akan seterusnya. Sekarang anak-anak menyanyi, kau orang-orang tua berdoa. Terima kasih Bapa. Tolong anak-anak kami semua. Tolong semua menantu kami. Tolong semua cucu, semua cici. Dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Orang tua juga masih mau berdoa, teruslah berdoa. Anak-anak saja menyanyi, orang tua terus berdoa buat kita semua. Seperti orang tua, mari berdoa. Tuhan, ini keluarga kami. Haleluya. Haleluya. Sanggup, tapi aku sanggup. Engkau beserta, Engkau beserta anak-anak kami.
Pimpin anak-anak kami. dari gelap malam. Kau jagai. Kau menjagai hidupku dengan Yuk nyanyi kita. Mari kita semua menyanyi seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Mari sama-sama kita Benar Tuhan, kalau kami ada sampai di tahun 2025, kami belum merasakan semua karena Terima kemurahan Tuhan. kasih Karena Tuhan. kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan buat kami sidang-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menolong Haleluya. Tuhan di dalam suka dan duka selama 2024. Kami boleh lewati semua bersama Engkau. Dan menjadi doa kami Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna itu kembali kami rasakan Tuhan. Amin. Sehingga kami terus mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama Engkau Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan Tuhan. Amin. Peganglah tangan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan terus Haleluya, berlanjut atas sidang haleluya, Tuhan. Engkau haleluya. percayakan pada pagi hari ini yang sudah datang mendengar firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu pimpinan Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau tuntun langkah kami. Ya. Firman-Mu menerangi jalan kami Tuhan. Sehingga Tuhan ada Terima kesaksian kasih. di akhir tahun 2025 nanti Tuhan. Bahwa Engkau terus Tuhan berkemurahan buat kami Ya. semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerjakan terus firman-Mu Tuhan yang selalu diurapi dengan Roh Kudus, memberikan pengertian lebih lagi Tuhan untuk kami melangkah lebih maju lagi di tahun ini Terima ya kasih, Tuhan. Tuhan. Engkau tolong setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati pagi hari ini yang sudah mengutamakan Engkau, yang sudah memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lanjutkan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Inilah hidup kami. Inilah hidup setiap keluarga demi keluarga. Amin. Kami sudah pertaruhkan di dalam tangan Tuhan Ya. sebagai penjunat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.